Ya, selamat malam. Ya, ya. Malam kita akan kembali malam ini bersama Pak Utoro. Ya, kita akan membahas nilai kemanusiaan humanisme Indonesia. Iya. Selamat malam, Selamat Pak. malam Mas Albert. Ya, Malam Mas malam-malam. Albert, apa kabar? Iya, baik, Pak. Ya. Eh, Hari ini luar biasa sekali. Ya, kita membahas tentang nilai kemanusiaan, ya, humanisme Yes. Indonesia, gitu. Wow. Nah, ini bersyukurnya kita itu, eh, saya ini bersyukur, Pak, lihat fenomena global yang Mhm. terjadi belakangan ini itu, dan bahkan sekarang muncul istilah social justice warrior, gitu ya, sedikit-sedikit Wow. hak asasi manusia, gitu ya, Pak ya. Ah, Guru memarahi murid, ya dulu murid pulang asasi. ke rumah dimarahin, ya dimarahin lagi sama orang tuanya. Sekarang hak asasi manusia, hak asasi Hmm. manusia, dan bahkan pada di titik tertentu seolah-olah bahwa Tuhan tuh nggak suka hak asasi manusia atau berhadapan dengan hak asasi manusia. Tuhan menciptakan Hmm. manusia, tetapi kemudian seolah-olah dibenturkan, wah kalau begitu ya apa yang dikaidahkan di agama, lalu kemudian diberikan oleh Tuhan dianggap tidak manusiawi, dianggap tidak Hmm. berperi kemanusiaan. Nah, ini kan Iya. menarik karena ini dalam bingkai Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan. Nah, gimana nih Pak Ya. pandangan Pak Utoro nih? Nah. Wah, ini topik yang tidak ringan ini ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Albert. Senang sekali bisa bertemu dengan Mas Albert dan teman-teman semua. Ini Ya. begitu kita mulai langsung pada banyak yang mampir. Terima kasih Iya. teman-teman yang sudah mampir. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang humanisme Indonesia. Humanisme Indonesia ini humanisme yang unik, yang luar biasa menurut saya. Karena humanisme yang multidimensional. Sesuai dengan sifat dari manusianya itu sendiri, Mas. Jadi kita punya Pancasila dan kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dan perikemanusiaan yang menjadi value bangsa Indonesia ini adalah kemanusiaan yang berketuhanan, kemanusiaan yang persatuan, kemanusiaan yang kerakyatan, kemanusiaan yang berkeadilan, luar biasa. Bahkan diulangi, dikuatkan lagi bahwa perikemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, ini luar biasa, Mas. Saya hanya akan mengambil satu saja, satu segmen gitu ya, perikemanusiaan yang berketuhanan. Ini luar biasa, Mas. Saya nggak tahu ya, mungkin ini satu-satunya yang ada di dunia gitu ya. Kita berperikemanusiaan yang berketuhanan gitu ya. Karena kalau saya belajar coaching, saya belajar neurosemantik, saya belajar NLP, saya belum pernah menemukan sebuah konsep perikemanusiaan yang berketuhanan, Mas Albert. Iya. Jadi perikemanusiaan yang berketuhanan itu adalah setelah saya berketuhanan, kemudian saya berperikemanusiaan. Dan perikemanusiaan saya ini tidak lepas dari ketuhanan saya. Kita coba pakai sudut pandang yang sederhana saja, Mas. Saya habis bertemu dengan Tuhan misalnya. Kalau yang Muslim mungkin habis sholat gitu ya. Kemudian kalau yang Kristen Katolik habis dari beribadah di gereja atau di rumah masing-masing.
Kemudian kita menyadari betapa Tuhan Maha Pengasih, penyayang kepada kita. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Kemudian setelah itu, setelah kita berada di situasi yang kita diberi, bersyukur, terima kasih. Kemudian kita berhadapan dengan manusia, Mas. Betapa luar biasanya gitu ya. Karena setelah itu kita akan membawa mindset itu, mindset kasih sayang, mindset memberi, mindset memahami, mindset melayani, dan dengan penuh keikhlasan, karena kita habis mendapatkan kelimpahan kasih sayang dari Tuhan gitu. Luar biasa. Ini beda, Mas, ketika kita berperi kemanusiaan berdasarkan ke hak asasi manusiaan, beda ya, antara peri kemanusiaan yang berdasarkan hak asasi manusia seperti mungkin yang diyakini oleh orang-orang Barat gitu ya, itu akhirnya akan terjadi tadi pendoliman, akhirnya menjadi kayak pelanggaran sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang mendidik itu bisa dilihat dengan kacamata hanya karena ini sesuatu yang tidak nyaman buat saya gitu ya. Akhirnya menjadi tidak berperi kemanusiaan, berdasarkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang bikin ya manusia itu sendiri. Nah, tetapi beda ketika kita memandang manusia bukan berdasarkan hak asasi manusia, tetapi berdasarkan ketuhanan yang baru saja dia alami gitu ya, Mas. Hasilnya kan luar biasa. Karena Tuhan ini Tuhan ini hanya memberi kepada kita kan, memberi. Kita mau memberi kembali atau tidak itu tidak ada pengaruhnya gitu. Tuhan tetap memberi. Itu, Mas, satu hal yang luar biasa. Satu aja nih, Mas, baru peri kemanusiaan yang berketuhanan. Itu aja udah sangat keren gitu ya, dan menjadikan kita bangga bahwa kita punya value yang mungkin mungkin terbaik di dunia mungkin. Betul. Ya, kita baru bicara dari sila pertama, dan hari ini sila kedua itu aja udah ketemu wow-nya gitu ya. Jadi saya membayangkan nanti 5 minggu itu ketemu wow, dari wow ke wow gitu ya. Jadi efeknya luar biasa. Benar tadi apa yang disampaikan bahwa nggak banyak mungkin, apakah hanya ada di Indonesia gitu yang bisa memformulasikan seperti ini begitu ya. Karena tadi seperti yang di awal saya sampaikan, itu aja udah kelihatan nih sekarang antara sila pertama, sila keduanya kita Pancasila ini, kalau di luar aja udah beradu nih di dalam konteks tertentu ya, saya tadi bilang gitu, seolah-olah yang ketuhanan tidak berkemanusiaan ini kan buat saya aneh gitu ya. Tuhan yang menciptakan manusia gitu ya, lalu sedikit-sedikit asasi manusia, Nah, ini bahkan yang berkeperi binatangan pun sekarang berkeperi kemanusiaan, Pak. Karena orang mencintai anjing sedemikian lebih daripada mencintai pasangannya. Benar. Oke. Nah, ini juga menariknya berikutnya nih, Pak. Ada dua kata yang muncul 2 kali, Pak, di Pancasila. Yaitu adil, Pak. Gitu kan, kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial. Nah, ini kan khususnya yang ini. Kenapa ditambahin ini? Udah ketuhanan yang kemanusiaan itu baik, tapi masih ditambahin lagi, istilahnya kalau di dalam teks itu ada note gitu ya, note-nya yang adil dan beradab gitu. Ini kan jadi catatan gitu ya. Bukan hanya kemanusiaan tapi tidak berhenti di situ titik, tapi yang adil dan beradab. Nah, adilnya dalam kira-kira apa nih, Pak, dalam pengertian ini? Iya, adil di sini banyak orang yang menyebutkan adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya, Mas. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan seseorang pada makomnya gitu ya, pada penghargaannya, pada penghormatannya. Tetapi kalau yang saya pelajari dari tulisan-tulisannya Bung Karno dan para tokoh-tokoh bangsa ya, mereka menerjemahkan begini, yang saya pahami secara subjektif saya. Jadi manusia ini kan menjadi khalifah gitu ya, Mas. Khalifah dari Tuhan. Manusia ini membawa amanah leadership dari Tuhan. Dan Tuhan ini kan maha adil gitu ya. Maha adilnya Tuhan itu menjadi amanah bagi kita untuk mengekspresikannya, untuk diekspresikan kepada seluruh umat
seluruh, bukan hanya umat manusia ya, tetapi seluruh Ya, ya. makhluk gitu, seluruh alam semesta. Hmm. Karena Tuhan ini apa istilahnya, Tuhan menguasai alam semesta gitu dengan Betul. menjaga menjaga keberadaannya, kelangsungan peredarannya dan sebagainya gitu ya. Ya, Jadi ya. setelah kita bertemu dengan Tuhan, maka kita mengemban dua misi, Mas. Berperi Hmm. kemanusiaan, menghargai manusia ini dengan adil, kita sebagai Hmm. khalifah gitu ya, sebagai pemimpin yang dipercaya Hmm. untuk mengekspresikan keadilan di muka bumi ini dan Hmm. membangun peradaban. Karena dengan Hmm. perimanusiaan yang adil, artinya kita ingin ingin menjalankan amanah kita untuk membangun keadilan dan juga Hmm. membangun peradaban di dunia ini. Makanya nanti ini Hmm. sangat sinkron dengan berikutnya, Mas. Akhirnya ada Hmm. perikemanusiaan yang berpersatuan, gitu ya. Hmm. Berpersatuan, artinya Hmm. Hmm. oke, perikemanusiaan adalah satu sisi, tetapi juga Hmm. sisi yang lainnya adalah perikemanusiaan yang berpersatuan, gitu ya. Akhirnya kita Hmm. mengenal gotong royong, kemudian kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa Ya, lebih penting daripada kepentingan pribadi, ya, karena perikemanusiaannya bukan perikemanusiaan yang sendirian gitu, tapi ya. perikemanusiaan yang setelah berketuhanan dan mendapatkan amanah untuk menciptakan keadilan dan peradaban gitu ya. Kemudian Ya, ya. berikutnya mengemban amanah untuk persatuan. Dan ini Hmm. sudah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita bahwa contohnya misalnya kalau di desa orang tidak akan keberatan, banyak orang yang tidak akan keberatan zaman dulu ya Mas, kalau Ya, tanahnya dipakai untuk jalan misalnya, atau ya, misalnya masyarakat mengusulkan kepada seseorang untuk Pak boleh nggak Pak sebagian tanahnya dipakai untuk musola, untuk gereja, ya, untuk tempat ya, ibadah, untuk ya, tempat ya, umum, posis kamling kayak gitu. Dan orang ya, dengan mudah mengatakan, monggo silahkan, mangga ya, silahkan, ya, ya, oke gitu. ya, Dan ya. ini bukan melanggar hak asasi manusia, Mas. Bagi sebagian Hmm. orang yang keliru berpikir, Betul. bisa Ya, menganggap ini pelanggaran hak asasi manusia. Ini tanah-tanah saya kok ya, dipakai buat jalan, betul. tanah-tanah Ya, saya kok ya, dipakai untuk kepentingan umum gitu. betul. Dan Ya, ini ya. luar biasa, Mas. Luar biasa sekali. Belum ke yang keempat, Mas. Peri Hmm. kemanusiaan yang berkerakyatan gitu. Ya, Wow, ya. gitu ya. Ketika kita dipimpin oleh seorang leader, kemudian ketika kita memimpin orang-orang yang kita pimpin, gitu ya. Di dalamnya ada peri kemanusiaan yang berkerakyatan. Gitu ya. Hmm. Artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dipimpin oleh sebuah keilmuan, kebijaksanaan yang luar Ya. biasa gitu ya. Dan ketika kita dipimpin berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan itu bukan pendoliman, bukan melanggar hak asasi manusia Hmm. lagi gitu. Ya, Tapi ya, ini adalah ya, sesuatu yang memang ya seperti itu harmonisasinya gitu. Begitu Mas. ya, Adil dan beradab ya, ini ya, menyangkut tentang amanah yang diberikan Tuhan kepada kita di muka bumi ini Mas. ya, ya. Nah, tadi kan ada konteks atau apa ya, kalimat yang muncul tadi, berpikir keliru nih Pak. Nah, ini kan yang juga dihadap realita yang kita hadapi ini Pak. Ada berpikir ini tidak adil buat saya gitu. Ini melanggar hak asasi gitu. Nah, gimana Hmm, Pak menghadapi hmm. orang seperti ini? Caranya menggeser atau membalikkan berpikir balik terbalik ini ya itu gimana nih Pak? Kayak pindah ini. Nah, Iya ya, ya itu memang biasanya cara berpikir keliru itu karena latar belakang ya Mas ya, latar belakang hmm, keluarga, pendidikan, latar pergaulan, ya, kebiasaan yang dia miliki, kemudian ya, sampai tidak ada orang yang mungkin mengingatkan gitu. Contohnya misalnya hmm, begini, menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan hmm, pintu misalnya, apa ya, namanya, tahu saya mau keluar kok nggak buka sendiri gitu ya, akhirnya saya ketabrak pintu gitu. ya, ya, Jadi ya, yang ya. disalahkan pintunya gitu ya. Kemudian Atau pada saat terlalu bening. kemacetan, terlalu pening. Pada saat macet yang disalahkan kemacetannya gitu ya. Pada saat kita Ya, sakit yang disalahkan sakitnya. Jadi ya, ada semacam kekeliruan berpikir. Salah satu contohnya adalah memiliki misalnya. Saya merasa memiliki kemacetan. Sehingga akhirnya hmm, ketika saya menghadapi kemacetan gitu ya. Saya merasa memiliki kelancaran.
Sehingga ketika saya menghadapi kemacetan, saya merasa bahwa ada yang mengambil kelancaran ini dari diri saya gitu. Ketika saya sakit, saya merasa ada yang mengambil kesehatan gitu. Padahal ini kan cara berpikir yang keliru gitu ya, tidak ada hubungan sebab akibat yang logik gitu ya. Orang menyebutnya ini sebagai apa ya? Ada yang menyebutnya cognitive distortion atau apa namanya cognitive fallacies atau cognitive bias gitu. Dan itu memang terjadi, Mas, terjadi sehingga apa namanya peran dari Pancasila ini adalah semacam kayak menetralkan atau mengingatkan kepada kita bahwa cara pikir saya keliru gitu. Contoh misalnya begini, di sebuah masyarakat ada sebuah norma kalau malam-malam ya tidak membuat keributan misalnya, tidak membuat suara-suara gitu ya. Sementara saya suka suara-suara. Dan saya akhirnya ketika, saya baru tahu di sini nggak boleh ya Pak, malam-malam di atas jam 9 memutar musik yang keras gitu, nggak boleh. Padahal sebenarnya saya punya kebiasaan, saya itu kalau nggak mendengar musik yang keras itu saya nggak bisa tidur misalnya. Saya ngalami di kos-kosan. Di kos-kosan. Dimarahin Pak RT. Nggak, ada teman yang suka keras, saya nggak suka keras kan gitu, main musik malam-malam gitu, nyetel gitu. Yes. Jadi kekeliruan berpikir, fungsi dari peraturan, fungsi dari kesepakatan bersama, fungsi dari value bersama seperti Pancasila, ini adalah untuk membantu setiap orang untuk menjaga dari kesalahan berpikir. Kalau tadinya saya berpikir bahwa perikemanusiaan itu misalnya perikemanusiaan untuk perikemanusiaan misalnya, ternyata di Indonesia nggak seperti itu. Perikemanusiaan adalah perikemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan dan sebagainya. Kemudian saya mengadjust diri saya untuk mengikuti itu, gitu Mas. Pak, gimana ya Pak kemudian membongkar lagi, ini berkaitan dengan pikiran juga ini tadi, tapi kaitannya dengan ajaran-ajaran yang turun-temurun Pak, sehingga orang masih nggak berpikir bahwa itu ajaran gitu, tapi jadi sebuah keyakinan. Contoh nih, ada yang berkembang yang diem-diem sebenarnya, jadi istilahnya di antara kita ada dusta gitu ya. Itu ada lagunya zaman dulu. Apa istilahnya? Jangan ada dusta di antara kita. Itu gini, ada stigma labeling yang diberikan atas suku lain gitu Pak, atas stigma yang sehingga orang tuh bisa benci aja dari kecil gitu dengan suku lain, padahal itu turun-temurun yang kita nggak tahu datangnya dari mana, itu kenapa gitu kan. Nah, tapi kita terima jadi. Nah, akhirnya itu beberapa orang bisa berubah karena dia ngalami perjumpaan Pak, ngalamin contoh. Karena ada satu buku yang saya baca bersifat narasi, jadi bukan artikel, paper gitu, tetapi cerita gitu tentang hubungan antar suku ras di Indonesia begitu, sehingga ada orang-orang yang dididik nggak suka gitu membuli suku lain, tapi dia tiba-tiba berubah karena ada hubungan pergaulan, hubungan di kerja, tetangga, lalu dia mulai mikir, kok nggak seperti yang diomongin orang tua saya, kok nggak seperti yang diomongin orang lain gitu. Nah, ini apa itu jadi satu-satunya cara, harus ngalami sendiri yang berbeda, atau ada cara lain Pak supaya bisa membuka sedikit, atau tadi ya kalau berpikir keliru ya ini mulai agak benar gitu Pak, mulai berpikirnya dibalik gitu. Nah, gimana Pak? Oke. Jadi ini sesuatu fenomena yang bagus ya. Memang value keluarga, kemarin sudah kita bahas ya, value tentang pentingnya keluarga sebagai sebuah pilar bangsa gitu ya. Dan sekolah sebagai pilar bangsa. Rujukan yang paling kita perlu pertahankan adalah Pancasila ini. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang mendidik keluarganya atau anak-anaknya dengan cara berpikir yang keliru, maka kita punya sekolah Mas. Kita punya sekolah yang bapak dan ibu gurunya bisa menormalkan itu. Jadi ada penetralan. Kemudian dia juga ketemu dengan sahabat-sahabat karibnya, pergaulannya gitu. Kalau sahabat karibnya ini menjelaskan, mengingatkan kepada dia bahwa value kita itu seperti ini gitu ya. Maka itu akan lama-lama sirna.
Kemudian apalagi kalau dia mungkin bekerja, kemudian dia punya atasan, dia punya idola gitu ya, yang memiliki value mempertahankan Pancasila ini, misalnya value Pancasila, otomatis ya dia akan menyadari bahwa ternyata apa yang saya dengar belum tentu benar gitu ya. Kemudian Ya. ternyata masyarakat banyak lebih lebih melihat hal yang lebih baik gitu, dan dia kemungkinan besar akan mengikuti itu. Ya. Jadi eh juga perlu ya berarti tetap perlu diperluas ya Pak wawasan Iya, berpikirnya ya karena iya, betul. baik itu pergaulan, baik itu tempat, baik itu buku, begitu ya kita bisa mengenal Hmm, dunia luar bisa dari buku, dari iya, film, ya iya. dari apa aja. Nah, karena saya juga Mhm, sempat ngalamin Pak tahun 2019 Pak, gitu. mhm. Jadi saya nggak tahu saya harus, maksudnya campur aduk gitu ya kalau bahasa merek nano-nano gitu ya. Hmm. Eh, di depan saya persis nih Pak, saya ngalamin sendiri ada orang bercerita mahasiswi 2 jam Mhm, dari Semarang mhm, yang dia baru tahu waktu dia jadi mahasiswi, karena sebelumnya dia nggak mhm. tahu kalau Indonesia itu beragam Pak. Ini yang buat saya Oh, kaget saya, gitu, aneh buat hmm, saya itu mhm, kok bisa gitu ya. Ini mhm, sekolah mhm, juga daerahnya Jawa pula gitu, bukan bermaksud diskriminatif dengan ini, maksudnya 2 jam dari mhm. Semarang yang menurut saya mungkin sinyal nggak susah kali ya gitu ya mungkin gitu. Kalau se, 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 hanya ini hanya hiperbola aja ya, bukan bermaksud diskriminatif itu, tetapi masa Hmm, iya sih nggak ada wawasan luas gitu ya, nggak ada pendidikan selama ini, pendidikan model apa yang dia kecap gitu ya, sehingga eh, itu kok dia baru tahu Indonesia itu, sampai dia menyebutkan 2 hal Pak. Dia baru tahu hmm, kalau Indonesia tidak satu agama, dan yang kedua tidak hmm. hanya satu suku Pak. Jadi 2 hal penting Wah, ini gitu. Dua hmm, hal hmm, penting, hmm, hmm, agama dan suku, itu pun dia nggak tahu gitu lah. Jadi hmm, buat saya kaget gitu, ini sedih dan ya, bukan lucu tapi ya gimana ya gitu. Maksudnya baru mahasiswa baru tahu, dan dekat saya gitu, saya hmm, salah tiga waktu itu, jadi ya 1 jam nambah 2 jam, 3 jam dari tempat saya gitu. Nah, hmm, ini hmm. cukup 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 aneh tadi. Makanya saya tanya karena ya berarti paling tidak harus wawasan gitu ya yang kita eh, Wawasan ya, buka. dan pemimpin, pemimpin Mas. Hmm, Jadi apa hmm, namanya, karakter building itu ya, national hmm, karakter building itu, eh, apa namanya, saya melihat ini bukan menjadi sebuah gerakan rakyat gitu ya. Padahal seperti yang hmm. dulu pernah kita bicarakan bahwa kebangsaan itu sebenarnya yang paling punya kepentingan rakyat, bukan negara. Jadi sekarang ini kan ada semacam kayak pergeseran. Ini kekeliruan berpikir lagi, Mas. Iya, Kekeliruan iya, berpikir iya. lagi. Banyak orang yang menyangka bahwa tugas kebangsaan itu tugasnya negara, padahal bukan gitu Hmm, ya. hmm, Pemerintah itu ya tugasnya ke pemerintahan, government gitu ya. Dia dia adalah hmm. administratur, gitu, administratur yang Iya, menyelenggarakan negara. Tetapi yang iya, berkaitan dengan karakter building, iya. national karakter buildingnya tugas-tugas kita gitu. Dan Hmm, memang sekarang ini kita kurang ya, kurang hmm. kurang bergairah, kurang bergelora gitu ya. Iya, iya. Apa namanya? Semoga apa yang kita lakukan ini Hmm, juga nanti akan menjadi trending, bahwa iya. perlu kepemimpinan informal yang Mhm. menjelaskan bahwa Oke. Pancasila adalah value kita gitu ya. Iya, Kemudian hal seperti ini adalah hal yang tidak benar, hal seperti itu adalah hal yang salah. iya, Kemudian mari kita luruskan lagi apa yang kita pikirkan, apa yang kita apa ya, apa yang menjadi belief, understanding atau iya, value kita, mari kita luruskan gitu. Dan iya, apa namanya, ini yang nanti mungkin perlu kita ini Mas, perlu kita gelorakan ya, iya, seperti iya, iya, judul acara kita iya, Gelora Pancasila, melalui guru, melalui iya, para entrepreneur, melalui iya. para orang tua. Harapannya nanti akan muncul banyak leader-leader informal, leader-leader kebangsaan gitu ya, para Iya. pemimpin-pemimpin kebangsaan, dan mereka ini bukan pemimpin pemerintahan Mas, lain lagi gitu Hmm, ya. iya. Dan apa namanya, saya yang melihat bahwa eh, sekarang ini kita kayak merancu gitu ya, seorang Hmm, pemimpin pemerintah dianggap sebagai pemimpin bangsa.
Padahal menurut saya dua hal ini dua hal yang berbeda ya. Pemimpin pemerintahan adalah mereka hanya administratur gitu ya. Tetapi ini pemimpin kebangsaan ini adalah pemimpin yang menjaga value-value tadi, Mas. Betul, betul. Setuju saya. Ya, jadi pemimpin yang administratif ya hanya jabatan sementara dengan pemimpin yang punya pengaruh dalam membentukkan sebuah budaya di bangsa tersebut gitu ya. Jadi menjaga value tadi itu dua hal yang berbeda, atau mungkin yang lebih dekat bahasa istilah guru bangsa kali Pak, gitu ya, yang istilah. Iya, betul, guru bangsa gitu, jadi betul. Iya. Dan kalau kita ya gimana Pak? Kalau kita ingat ya Mas, zaman dulu, zaman Majapahit gitu ya, ada fungsi-fungsi seperti guru gitu ya, seperti guru atau pendeta gitu ya, yang dia menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang apa ya, yang dicetak oleh kayak semacam universitas, Mas. Menurut sejarah itu ada beberapa universitas di Indonesia waktu itu yang mencetak orang-orang yang menjaga value bangsa. Ada yang di Palembang, kemudian ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang, ada yang di Jepara, bahkan katanya, kemudian ada yang di Sulawesi, di Makassar, bahkan ada yang di Sorong, Mas. Saya baca sejarah itu, zaman Majapahit itu ada semacam kayak akademi gitu ya, yang di situ tempat mencetak para guru-guru bangsa itu. Dia kemana-mana menjelaskan tentang negara kita Majapahit, kemudian kita punya dasar negara Pancasila, kemudian value-value-nya adalah saling menghargai, berketuhanan dan seterusnya. Dia kemana-mana untuk menggelorakan itu, gitu, menggelorakan itu kepada para masyarakat. Ada yang bersama-sama menjadi kayak pemimpin agama, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi kayak tabib gitu, Mas. Kemudian ada yang penghibur gitu ya. Kayak wayang kulit gitu ya, mungkin ya, kayak dalang wayang kulit ini. Dalang wayang kulit ini kan suaranya disukai oleh masyarakat, ceritanya disukai masyarakat, dan dia bisa punya peluang untuk menanamkan filosofi kebangsaan itu di tengah pentas wayang kulitnya misalnya. Atau seorang tabib, kalau sekarang mungkin dokter gitu ya, sambil dia mendiagnosa pasiennya, gimana Pak kabarnya? Oke, tetap ini Pak ya, beribadah dengan baik ya Pak ya. Kemudian dia bisa sambil mendeliver filosofi kebangsaan, Mas, sebagai guru, sebagai pedagang gitu ya. Kemudian sebagai pemimpin informal kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu kita gerakan, Mas. Salah satunya dengan mungkin dari kita berdua dulu gitu ya. Karena kemarin kita membicarakan bahwa ini sebenarnya bukan tugas negara gitu, bukan tugas pemerintah gitu, tapi tugas bangsa gitu. Jadi perlu ada pemimpin bangsa, perlu pemimpin pemerintahan gitu ya, yang satu sisi mengelola kebangsaan, di sisi yang lain mengelola kepemerintahan, kenegaraan. Memang di sisi istilah memang beda sih antara bangsa, orang dengan nation, dengan negara gitu ya. Lalu tadi bicara soal budaya tadi, selain tabib, selain tadi wayang, yang saya ingat itu zaman SD, kebetulan saya ini di Solo, waktu ada pelajaran budaya, kan seni dan budaya, itu kan ada lagu Pak, lagu Mocopak, lagu Bapak Poco, Gundul-Gundul Pacul, itu kan ada filosofinya, ada filosofinya, filosofinya di Karawitan segala itu. Ini kan budaya yang maju ya. Saya pernah nyebut dari dulu kan ya, bahwa gamelan itu budaya yang maju karena itu tembaga gitu ya. Itu bukan hanya kayu gitu. Jadi gitar itu kayu. Jadi budaya Indonesia maju gitu ya, dan dengan tembaga itu sudah ditemukan dari zaman dulu. Jadi sekarang kan minim ya, orang hanya menciptakan popularitas sementara, lalu kepentingan politik sementara dari nilai-nilai yang kemudian banyak degradasi atau dikesampingkan bahkan untuk nilai-nilai. Betul. Nah, kalau untuk ada hal yang ditambahkan nggak dalam soal bagaimana ini kemudian mentransferkan nilai-nilai seperti ini, Pak? Selain mungkin ada keluarga, sekolah.
Jadi kesadaran bahwa kita semua ini bertanggung jawab untuk membangun peradaban adalah Hmm. salah satu hal yang penting, Mas. Karena kalau Hmm. kalau kita melihat sekarang ini kan yang menjadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu ini kan ekonomi, Mas. Kayak Hmm. misalnya begini, saya melakukan kegiatan sosial, berapa uangnya gitu ya. Kemudian Ya, ya. orang bergerak di politik bukan karena untuk kenegaraan, tapi ada uangnya enggak gitu. Saya menjadi Hmm. bergerak di bidang politik ini ada what's in it for Ada. me-nya apa ada enggak tuh? Ya, What's in it for me-nya itu uang gitu. ya, 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 ya ya, uang memang penting gitu ya Mas, segala-galanya ya. perlu uang gitu ya. Tetapi uang ini sebenarnya hanyalah apa ya menjadi Hmm. salah satu hal aja yang penting kalau kita Hmm. apa namanya ngomong kebangsaan. Memang kalau orang yang berpikir yang insecure gitu ya dia akan berusaha untuk mencari uang, mengalahkan orang lain dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu hal yang besar yang mungkin lupa dipikirkan bahwa seberapa banyak pun uang yang dimiliki kalau lingkungan sekitarnya tidak beradab ya percuma gitu kan Mas. Ya. Kalau apa namanya kita hidup di peradaban yang nggak bagus gitu ya, ya percuma gitu. Dan perlu ada yang memikirkan, perlu bersama-sama memikirkan tentang peradaban. Nah, peradaban Oke. itu kan 5 itu ya. Yang pertama Ya, aman. ya. Aman. Peradaban yang Ya, bagus itu pos, peradaban yang aman, yang apa, pos. berkualitas gitu ya, service Ya, excellent, kemudian apa hemat gitu ya, low cost management ya. gitu. Kemudian yang terakhir adalah safety net. Ini apa menjadi sesuatu yang mungkin mulai dipikirkan oleh banyak orang gitu ya. Karena Ya. saya apa tempo hari itu melihat ada sebuah negara gitu ya di Amerika Selatan sana gitu ya. Karena COVID, karena masalah Ya. ekonomi, akhirnya terjadi penjarahan. Ya. Apa namanya? Akhirnya jadi nggak aman kita kan, karena nggak ada Oke. yang mikirin itu. Tapi coba bayangkan kalau di daerah itu ada orang-orang sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat, pemimpin informal yang menggelorakan tentang pentingnya kemanusiaan, apa namanya keadilan, ya, keperadaban gitu ya. Mungkin itu nggak akan terjadi gitu. Saya nggak akan melakukan itu karena itu bukan milik saya dan saya Ya. punya tugas untuk membuat situasi aman. Jadi Ya. saya akan menjaga milik orang lain gitu. Di samping milik saya juga akan menjaga milik milik orang lain gitu. Kayak misalnya tetangga saya lagi pulang kampung, ya saya akan menjaganya. Bukan Ya. karena saya punya kewajiban kepada tetangga itu saja, Ya. tapi saya Ya. punya kewajiban untuk membangun peradaban yang aman, yang berkualitas, yang service excellent, yang low Ya. cost, yang apa namanya punya safety net gitu Ya. di lingkungan saya gitu. Ya. Jadi ini yang menurut saya diperlukan ya Mas ya, diperlukan oleh bangsa kita saat ini. Pembangunan Ya. di satu sisi memang penting gitu ya. Kemudian fokus kepada ekonomi is one thing, tetapi fokus pada peradaban ini menurut saya tidak kalah pentingnya karena ada seorang peneliti yang mengulas tentang kerajaan-kerajaan di Jawa waktu itu Mas. Ada Mataram, ada Majapahit. Eh, Mataram misalnya ya Mas, Mataram itu Ya. dia apa namanya sistem pasukan bersenjatanya gitu ya. Pasukan Ya. bersenjatanya ini kan sistem kayak pertahanan rakyat semesta gitu ya. Kalau Hmm. apa namanya, kalau pas tidak ada perang gitu ya nggak ada tentara, ya hanya pengawal-pengawal keraton gitu, penjaga keraton. Tapi Hmm. begitu mereka mau perang, rakyat berkumpul, kemudian dilatih, kemudian ada panglima kayak gitu ya. Kemudian kalau nggak ada perang lagi ya mereka kembali bertani dan seterusnya. Nah, Hmm. bagaimana mereka mengelola keamanan pada waktu itu? Dan yang menjadi fokus dari para pemimpin pada waktu itu adalah dengan membangun peradaban itu, Mas. Bangun Hmm. peradaban, apa namanya, ada siskamling gitu ya. Siskamling ini kan sebenarnya meneruskan budaya zaman dulu, Mas. Budaya Hmm. zaman bahala dulu gitu. Ya. Bahwa untuk Ya. menjaga keamanan nggak perlu polisi gitu, apa namanya. Ya. Karena Ya. keamanan itu tanggung jawab kita. Polisi itu adalah Betul. administratur gitu ya. Yang jumlahnya tidak sebanyak rakyat gitu ya. Jadi yang Ya. paling Ya. signifikan mengatur, mengamankan negara ini ya kita sendiri gitu. Kita Ya. sebagai rakyat gitu. Ya. Itu saya hadiri tahun lalu Pak acara di Hmm, Lemhanas itu memang oke, lagi ada istilah komponen hmm, cadangan. Jadi oke,
komponen cadangan itu ya mirip itu sih. Istilahnya aja Hmm. mungkin yang berbeda. Jadi Ya, ya, sipil, memperlengkapi sipil dalam soal ketahanan negara gitu ya. ya, Memang ada banyak ya. banyak banyak model gitu program Hmm. atau levelnya gitu ya. Jadi ada Hmm. yang Hmm. batasnya sampai knowledge gitu ya, artinya ada Hmm. seminar-seminar, ada kursus-kursus singkat, atau ada pelatihan Hmm. 6 bulan, ada pelatihan sekian Hmm. nama untuk masyarakat sipil Hmm. itu ada komponen cadangan yang akan disiapkan Yep, untuk yep. ketahanan negara dengan Hmm. beragam fungsi itu penyadaran ke Hmm. masyarakat, menjaga Hmm. nilai-nilai ini hidup di masyarakat atau sampai ke Hmm. ya ketahanan dalam konteks lebih luas gitu ya, apa lebih sempit mungkin. Iya. Jadi, Hmm. nah, Hmm. Pak, kalau mungkin bisa dibantu karena selama ini kita kan Hmm. bicarakan sudah cukup sering soal peradaban dengan ciri-ciri atau indikator seperti tadi yang disampaikan Hmm. ada local safety net Keamanan. tadi yang aman keamanan itu. Hmm. Nah, Hmm. kalau mungkin sekarang ini dari sisi sebaliknya, Pak, gitu karena ada orang yang Hmm. mungkin nggak termotivasi ketika melihat yang positif gitu ya. Jadi Hmm. dari sisi sebaliknya nih Pak, apa Oke. akibatnya kalau dapat masyarakat yang tidak beradab, Pak? Sengeri apa sih Pak? Gitu ya. Kita akan mengalami sengeri apa ketika kita ada di lingkungan yang tidak beradab gitu. Wow, ya pasti Wah, ngeri lah. ini Yang ya. ya kalau kita balik ya Mas, berarti kan masyarakat yang tidak beradab itu masyarakat yang tidak aman. Hmm, Saya hmm, naruh sepeda motor di luar rumah misalnya baru hmm. beberapa jam hilang. Ya, ya, ya. Kemudian saya juga tidak aman fisik saya misalnya karena di jalan banyak apa namanya banyak orang yang mungkin akan berpotensi Ya, berbuat jahat dengan saya. Saya tidak aman ya, untuk berusaha gitu ya. Dan tentu ya, ini akan berakibat yang apa multiplier effect gitu ya. ya, ya. Kemudian yang kedua kualitas gitu. Karena otomatis orang yang berada di lingkungan yang tidak aman, dia menjadi tidak Hmm, berkualitas. Jadi seadanya ya, gitu. ya, Eh, ya. supaya bayangkan kalau kita menghasilkan hal-hal yang tidak berkualitas. Kita bekerja nggak berkualitas, kemudian ya Ya. kita berangkatnya telat, pulangnya lebih awal, tidak melakukan tugas dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga service excellent. Kita tidak melayani Hmm, pelanggan kita dengan baik. Kita tidak menganggap bahwa mereka ini adalah sumber rezeki kita melayani, kita memahami mereka, memberi mereka pelayanan yang terbaik. Kemudian semuanya akhirnya mahal, Mas. Biaya hidup hmm, jadi mahal. Apa hmm, namanya, kita tidak bisa berinvestasi. Kita secara ekonomi hmm, kita tidak bisa berkembang. Kemudian ya apalagi safety net gitu ya. Ketika kita hmm. sakit ya kita harus bayar mahal di rumah sakit karena kita tidak punya asuransi. Oh, Kemudian ketika apa namanya ketika kita meninggal misalnya anak-anak kita juga tidak memiliki kekuatan gitu untuk meneruskan kehidupannya karena tidak ada safety net gitu, tidak ada tabungan, tidak ada cadangan yang mereka miliki untuk melanjutkan kehidupannya. Dan apa namanya, ketika itu terjadi semua, Mas, maka orang akan, mohon maaf ya, Mas, akan mementingkan kepentingan pribadinya. Mereka akan betul. mengeksploitasi Menyelamatkan diri. orang-orang yang lain, menyelamatkan diri dengan mengeksploitasi orang lain. Dari Ya, ya naudzubillah min dzalik gitu ya. Semoga itu ya, tidak terjadi di amin. tempat Ya, kita dan ya ya. saya kira apa yang kita lakukan pada malam hari ini kemudian program-program yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para organisasi-organisasi massa yang ingin menegakkan kebangsaan ini menurut saya adalah langkah-langkah yang sudah sangat bagus gitu untuk Ya, menjaga peradaban nih Mas. ya. Jadi kebayang yang negara-negara yang hidup dalam konflik politik, konflik Mhm. peperang, itu pasti Mhm. ada krisis ekonomi yang menyertai, kemudian Mhm. tadi akhirnya nggak bisa safety net gitu ya, nggak bisa ini Iya, hidup dengan iya, lebih baik gitu iya, ya, karena saya membayangkan itu yang negara-negara ketika itu sampai harganya melonjak tinggi, pasti itu kan istilahnya eh, jadi nggak low cost lagi gitu ya, jadi iya, ini betul. karena tidak aman tadi, tidak aman konflik, lalu Mhm. ada krisis ekonomi, lalu kemudian Mhm. ya orang pada akhirnya tadi menyelamatkan diri kan, yang Mhm. penting saya aman, yang Iya, penting saya bisa hidup gitu ya. Jadi itu iya, yang kemudian disebut tidak beradab gitu ya, tidak ada peradaban di iya, situ, tidak bisa membangun, tidak betul. bisa mulai hidup bersama, hidup bertumbuh gitu. Jadi Mhm. itu kan gambarannya Mhm. apa? Berarti ada yang salah gitu ya Pak kalau kemudian apalagi perang sampai bahkan
karena agama gitu kan, jadi lucu lagi nih Iya, Pak. Karena betul, betul, betul. ketuhanan, ya ketuhanan untuk Eh, menghendaki kemanusiaan yang adil dan kemudian membangun peradaban, kemudian eh, seolah-olah kita membela peradaban tapi apa membela agama, sorry, membela agama tapi menghancurkan peradaban, ini kan jadi nggak matching gitu ya Pak dengan pola pola iya, yang ini itu tadi kan, dari ketuhanan, iya, ya. kemanusiaan yang Hmm. adil dan beradab. Kita Hmm. sendiri malah menghancurkan peradaban karena Tuhan. Nah, ini Iya. kan jadi Karena sebenarnya nggak ini karena sebenarnya yang gitu. dia sebenarnya yang dia pikirkan, yang dia Hmm, bela itu bukan Tuhan tapi egonya dia kan. hmm, Eh, iya, keegoan dia tentang Tuhan gitu. Jadi iya, iya, dia merasa bahwa saya punya Tuhan yang maha benar gitu ya. Dan iya, kebenaran ini bukan bukan diimplementasikan dalam bentuk membangun peradaban tadi dan membangun iya, keadilan, tetapi eh, dia lebih berhenti di ego gitu. iya, Gitu. iya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini karena tadi seperti ceritanya yang kita bahas tadi di Hmm, awal, ini karena masalah latar belakang keluarga, latar belakang apa namanya lingkungan dan sebagainya gitu Mas. Makanya memang iya, akhirnya kembali lagi ke peradaban, pentingnya peradaban. Karena peradaban yang bagus gitu ya, ini akan menjadi kolam renang pendidikan karakter yang luar biasa bagi anak-anak gitu. iya, Apa yang kita tidak perlu ngapa-ngapain gitu. Anak-anak sudah melihat, oh kayak gitu ya, oh kayak gitu, oh orang betul. itu saling menghormati dan sebagainya. Ini yang apa namanya salah satu impact dari peradaban yang bagus ya Mas. Ini menjadi kolam renang, menjadi lautan belajar kehidupan bagi anak-anak gitu, bagi Betul. para generasi-generasi baru. Iya, iya. Jadi panggilan untuk kita mulai eh, sadar gitu ya, bahwa tanggung Hmm, jawabnya di kita gitu, bukan bukan hmm, soal ini negara berikan apa ke kita gitu ya, tapi apa yang kita bisa berikan. Karena hmm, kalau dilihat dari apa yang disampaikan atau didengar dari yang disampaikan Pak Utoro tadi barusan, itu kan hmm, kalau dari latar belakang keluarga, nah keluarga hmm. itu sendiri adalah tempat di mana kita nggak bisa milih, Pak. Kita sudah Iya, terlanjur nih Pak, dilahirkan di keluarga seperti itu dengan segala iya. plus minusnya. Lalu berarti tanggung jawab yang penting ada di sekolah gitu kan, Hmm, yang punya peranan gitu, guru dan ini punya punya peranan untuk meluruskan kembali tadi atau menguatkan kembali. Lalu yang hmm, berikutnya sebenarnya juga masyarakat. Nah, masyarakat ya iya. siapapun gitu ya, baik Mm-mm. baik itu seniman, baik tadi yang kita sampaikan Ya, tadi, sehingga ketika masing-masing punya guru value, dan masing ya, ya mm, masing-masing menawarkan atau memberikan mm, value-value, mengingatkan kembali value dari musik tadi, mm, misalkan lewat musik, lewat konten mm, kreator gitu ya, lewat tayangan-tayangan mm, film di TV, mm, di YouTube, mm, itu akan mm, menolong mm. kita untuk menemukan sumber-sumber yang lebih relevan, lebih selaras gitu ya dengan nilai-nilai Betul, Pancasila. betul, betul. Karena kalau enggak kan saya bayanginnya tadi Pak, kalau keluarga kan ya kita sudah take it granted gitu Pak. Maksudnya Ah, iya benar. sudah 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 terlanjur Mm, tidak bisa pilih gitu mau lahir di mm, mm. keluarga mana gitu kan. Iya, iya. Ya, eh, ini Pak, untuk apa kemanusiaan yang adil dan beradab ini itu Mm, eh, apa kalau istilahnya ini telat nggak sih Pak kalau udah orang dewasa itu Pak? Maksudnya mm. apa sulit nggak atau tantangannya atau bagaimana Pak supaya bisa, sebabnya saya antara ini lah, antara masih ada harapan nggak sih untuk bangsa ini gitu Pak ya, karena kalau apa Mm. perlu nunggu generasi baru gitu ya, lebih baik kita siapkan aja deh seperti yang kita siapin ini generasi Indonesia Emas gitu ya, lebih baik kita siapkan sebuah generasi baru, atau Mm. yang sudah ada ini masih punya bisa berpindah nggak soal value-value Oh seperti ya, ini atau ya sangat bisa Mas. Sangat bisa. Sangat bisa tinggal perlu apa namanya leader ya. Jadi value ini kan yang menjaga leader Mas. Jadi kalau hmm, understanding ini yang menjaga guru gitu kan, orang yang hmm, mengajari. hmm, Kemudian kalau belief itu yang menjaga ya kita sendiri kan. Tapi value hmm, ini yang menjaga ya para pemimpin gitu ya. Pemimpin dalam hmm, bukan bukan pemerintah ya Mas, tapi ya, pemimpin, leader dalam arti yang ya, sebenarnya. ya, Bagaimana mereka berperan untuk menjaga value-value ini, kemudian ya, mengingatkan kita semua
berani untuk meluruskan, menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin tadi keliru berpikir dengan cara Ya. yang terbaik gitu ya, dengan cara yang Ya. manusiawi, yang adil dan beradab juga. Ini menurut saya yang perlu kita lakukan dan menurut saya tidak terlambat. Menurut saya tidak Hmm. terlambat dan menurut saya pribadi ya Mas, Hmm. eh, kita ini sebenarnya oke kalau menurut saya. Eh, Hmm. yang membuat kita jadi tidak terlihat oke itu karena ada apa ya, eh, minoritas yang terekspos karena sosial media, Hmm. karena televisi dan sebagainya gitu. Hmm. Hmm. Kalau kita misalnya ke kampung gitu ya, ke kampung baik di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, eh, mereka masih tetap Indonesia gitu ya. Mereka Ya, masih ya, ya. tiap Betul. saya tahun yang lalu pulang kampung ke Ya, 2 tahun yang lalu. Karena ya, kemarin nggak pulang kampung, ya, 2 tahun ya, yang lalu ya. pulang kampung. Di rumah ada karnaval 17-an. Karnaval Hmm. 17-an itu pengikutnya Mas, seluruh masyarakat, seluruh kakak Wow. ikut. Kemudian Ya, orang ya. yang punya mobil dihias jadi perahu dan sebagainya. Kemudian saya tanya, ini biayanya dari mana? Ya biaya kami sendiri, Pak. Kemudian Ya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu pada berpakaian tradisional kayak gitu ya, ya, naik ya, mobil. ya, Loh, ini biayanya dari ya, mana? Emang ada biaya dari Pak Lurah? Ya nggak ada lah, Pak. Ini dari kita ya, gitu. Jadi ya. di 80% masyarakat kita ini masih oke gitu kalau kalau yang saya lihat Mas. Hmm. Yang 20% itu memang rumus Pareto gitu ya. Yang Ya, dua puluh ya. persen ini kelihatannya dia kayak mewakili yang 100% gitu. Padahal mereka hanya orang-orang yang ya mereka punya panggung gitu ya, orang-orang yang punya panggung dan kebetulan dilihat. Nah, eh, saya membayangkan begini Mas, kalau orang-orang yang punya panggung itu dia menjadi pemimpin yang Ya, membiwarakan, yang mengekspos tentang ya. kebangsaan ini, wah betapa kerennya gitu ya. Tapi kalaupun toh tidak ya nggak apa-apa. Artinya kita sendiri akan selalu aman karena Pancasila ini kan dari kita, oleh kita, dikristalisasikan oleh kita, ya, kemudian Ya, ya kembali ke kita lagi. Artinya kita ini menjadi pandu ibuku gitu ya. Ini ya, memang betul. memang sangat kuat gitu. Kitalah Ya, yang menjadi pandu gitu ya, menjadi penjaga dari ya, Pancasila dan kebangsaan itu, dan itu orangnya lebih banyak Mas. Menurut saya ya, 80% lah gitu ya. Teman-teman yang di ya, Papua, kemudian di Ambon. Kita ketemu dengan bapak-bapak ibu guru guru coach Indonesia Emas tuh Mas. ya, ya, kita ya, kita ya, lihat betapa betapa damainya kita bertemu dengan mereka itu. ya, Ada yang ya, dari ya, Aceh, dari Sumatera ya. Utara, Sumatera Nias dan Utara. sebagainya Ya, sampai ke Papua gitu ya Mas ya, dari wah, Kabupaten ya, Intan gitu ya, Flores kayak ya, gitu. Dan ya, mereka kita lihat santun-santun, ya, menghargai orang lain, ya, punya ya, ya, ketuhanan yang luar biasa. Saya menjadi ya. makin senang gitu, tenang bahwa Indonesia masih oke. Oke. Tidak Ya, tidak mengkhawatirkan menurut saya sih ya, Mas. Karena ya, yang ya, kelihatan tidak Pancasilais itu kan menurut saya hanya 20% orang-orang yang kebetulan ya, memegang panggung itu. ya, ya. Ya, jadi bicara soal pengertian pemimpin yang aslinya, definisi pemimpin yang punya pengaruh, punya pengikut. Berarti kalau Ya. sekarang ini, era sekarang ini, ada satu aspek yang penting itu media ya Pak. Di sisi kayak yang sangat Hmm. dekat dengan istilah panggung itu, bagaimana kemudian Iya. media memframing dan memberi panggung kepada yang ini porsi mana yang lebih besar ini ya. Termasuk sebenarnya Indonesia kan tidak perlu menunggu sampai medali emas Olimpiade gitu ya. Artinya Hmm. penghargaan, Hmm. apresiasi tidak perlu yang wow internasional gitu ya, yang ya nilai-nilai tadi yang seperti di karnaval 17-an Hmm. ini kan hal-hal kecil yang sebetulnya bisa diekspos gitu kan, yang bisa Hmm. diberi tempat. Lalu yang kedua saya Ya. lihat beberapa kali ini saya menyadari percakapan kita, entah kalau nggak Pak Hmm. Utoro atau saya yang mengutip, itu pentingnya sejarah ya Pak ya, mengenali Hmm. sejarah gitu, karena saya lihat Ya. kadang orang-orang males gitu ya, anak-anak gitu, anak sekolah eh, mungkin belum si gurunya belum dapat metode yang menarik, storytelling gitu, yang bagaimana Hmm. atau menampilkan grafik dengan menarik gitu, sehingga Hmm. eh, membosankan gitu ya. Padahal
Ternyata ini menolong kita untuk memahami Hmm. nilai-nilai Pancasila, menolong kita untuk lebih mencintai Indonesia, menolong kita Ya. untuk memahami siapa Indonesia itu, maksudnya orang warga lain, masyarakat lain gitu ya, warga negara juga Hmm. menolong kita banget gitu pelajaran sejarah gitu Ya. ya, Pak. Hmm. Ya, ya. Ya, oke. Ya, ada yang Wajah, wajah ditambahkan, Pak? saya, Ya, iya, oke, ada wajah saya ini, kayaknya Kofris. diam aja ya. Kofris, iya. Ha, ha. Oke, Dan ya. silakan ada teman-teman. Mm-mm. Ha, gimana? Mm-mm. Ya, yang mungkin perlu kita gelurakan, Mas, adalah bagaimana Mm-mm. kita apa namanya menggerakkan leader dari semua lini ya, leader dari semua lini Ya, untuk apa menggelorakan tentang kebangsaan, tentang Pancasila, seperti yang dulu dilakukan oleh Majapahit gitu ya. Semua ya, tabib gitu ya, tabib ya, mereka juga menggelorakan kebangsaan, para seniman menggelorakan kebangsaan, bukan betul. karena dibayar atau tidak dibayar, tetapi eh, Ya, kepedulian tentang pentingnya peradaban. ya, Peradaban yang membuat kita dan anak cucu kita mendapatkan tempat hidup yang layak, yang baik gitu ya, yang beradab, yang menjadi ya, lautan lautan apa pembinaan karakter atau pendidikan karakter yang ya, luar biasa gitu, Mas Albert. ya, ya. Ada apa? Ini kok masih freeze ya, Pak ya? Sama ada teman-teman Oke, yang apa lain. apa apa Jika ada yang, apa saya perlu Hah? keluar dulu, Mas? Perlu keluar dulu? Masuk lagi? Eh, ada hal lain nggak, Pak? Kalau nggak sudah 1 jam juga ternyata nggak Oh, sadar. oke. Oke. Ya, 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 ya hal lain yang ah, paling penting yang mungkin lewat forum ini ingin saya sampaikan mengajak para pemimpin ya dari segala apa namanya lini gitu ya. Dari ya, kedokteran, dari kebudayaan, dari kependidikan, dari keentrepreneurshipan, dari bisnis, ya, oh, segalanya ya, pertanian, perikanan, manufacturing dan sebagainya. ya, Mari kita bersama-sama menggelurakan ini dan apa betul. namanya ini adalah sesuatu yang penting. Karena peradaban penting buat semuanya kan, buat Pak Dokter Ya, penting, buat para pabrik-pabrik penting, buat seniman juga penting gitu ya. Kemudian ya bagi semuanya peradaban ini kita butuhkan. Kesadaran bahwa peradaban itu penting, kesadaran bahwa peradaban itu yang membangun ya kita gitu ya. Jangan, menurut saya jangan pernah berharap bahwa negara yang akan membangun peradaban. Maka itu cara berpikir yang keliru. Jadi membangun peradaban adalah tugas kita semua gitu. Ya bayangkan kalau karnaval seperti yang saya ceritakan tadi Mas, itu harus dikelola oleh pemerintah gitu ya. ya, Jadi akhirnya menjadi tidak bagus gitu. Itu Mas mungkin semoga dengan ya, hal-hal yang kecil, pembicaraan yang ya, kecil ini eh, banyak impact yang bisa terjadi. ya. Jadi kalau saya mungkin istilahkan, bukan istilah, mungkin kalau saya mau sampaikan, Mm-mm. eh, untuk membangun peradaban hari ini, waktu yang baik Mm-mm. adalah mungkin 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi kalau Mm-mm. kapan waktu yang tepat atau kapan waktu yang baik untuk membangun peradaban, ya sekarang Mm. gitu ya. Jadi kalau Ya. tidak ada ya, waktu penundaan gitu, karena peradaban tidak dibangun dalam sekejap seperti candi gitu ya, tetapi Mm-mm. dibangun dan itu perlu waktu dan waktunya adalah sekarang dari kita, Mm-mm. Mm-mm. kita semua gitu ya. Jadi jangan jangan tunggu menunggu, jangan menunggu Ya. orang lain, tapi mari ya kita yang sadar, kita yang Mm. menyadari hal ini mulai duluan gitu ya. Tidak ada waktu juga yang tepat selain hari ini gitu ya. Tidak ada orang Ya. yang tepat selain kita dan tidak ada waktu yang tepat Mm-mm. selain diri kita sendiri untuk Hari memulai. ini. Ya. Iya, terima kasih Pak untuk perbincangan Sama-sama kita malam Mas hari ini. Albert. Ya. Menarik dan Mm. tidak terasa di 1 jam cepat sekali. Ya, nah, makasih Oke. juga teman-teman yang sudah bergabung dan Terima kasih sampai ketemu teman-teman ya ya sampai semuanya. Minggu depan. depan. Ya.